Shalom, selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, keluarga, dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Tuhan berkenan mengutus hamba-Nya, Pendeta Hermanto, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kali alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan Dikau. Berilah hidup kami jadi sungguh terang benar kudus, Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Ibu bapak saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, dari tempat kita masing-masing kita berhimpun dalam ibadah minggu yang kudus ini, dan kita bersama mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu yang kudus ini secara online. Tuhan yang telah melawat kita sekalian, Dia jugalah yang menyatakan penyertaan-Nya dalam damai sejahtera. Ia yang merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk menyembah Dia. Sebagaimana firman-Nya dalam 1 Korintus 1 ayat 8 hingga 9 mengatakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahan-Nya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Demikian nas pembimbing kita dalam ibadah ini. Mari kita bersama meresponsnya dengan melakukan Mazmur 47, bait 1 dan 2. Bangsa dunia, hai bersoraklah.
bapak, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, saya mempersilahkan kita untuk kembali berdiri. Mari dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Amin. Mari kita respons hukum Tuhan bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama ini dengan melakukan Mazmur 1 bait 1. Berbahagialah yang tiada duduk dengan perhimpunan pengolok-olok dan menggemari hukum Allahnya, dan siang malam memikirkannya. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, saat kita menghayati hidup yang bercermin pada ketetapan dan hukum Tuhan yang mengatur kehidupan kita dengan sesama dan dengan Tuhan, sungguh kita menyadari kita penuh dosa adanya. Karenanya, ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita bersama berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Sebab kita diingatkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang mengatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, pun dalam perbuatan kami, juga dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami bersama-sama mengakuinya dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Di depan mata Yesus kubuka kehidupanku. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang terkasih,
bahwa setiap kali ketika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan menyatakan kesediaan kita untuk meninggalkan jalan hidup kita yang lama, maka kepada kita sekalianlah berita pengampunannya diperdengarkan. Sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18b mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, marilah dalam sukacita iman, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita sekalian. Kita respons berita anugerah ini dengan bersama melakukan, sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Telah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, dalam sukacita iman kita, dengan bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita, kita menyatakan kehidupan yang mau mengekspresikan syukur itu dengan hidup berdasarkan tuntunan firman Allah. Firman Allah akan kita baca dan renungkan bersama. Untuk itu, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan kami, Engkau yang setia dalam kehidupan kami ini. Kami menikmati hidup di dalam pemeliharaan-Mu, sehingga apapun yang kami jumpai di tengah-tengah perjalanan hidup ini, sungguh Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau maha hadir dalam pemeliharaan-Mu kepada kami sekalian. Itulah yang terus kami hayati sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami terus bersyukur padamu. Kami mau mengekspresikan syukur kami dalam sukacita iman, dengan hidup yang terus melakoni ketetapan dan kehendak Tuhan, sehingga Engkau yang terus dimuliakan. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, namun menyadari keberadaan kami yang terbatas dan penuh dosa adanya. Kami mohon, Tuhan layakkanlah kami dan mampukan kami dalam bimbingan Roh Kudus untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan dalam karya Roh Kudus kami memahaminya dan menghidupinya. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan sapaan sabda Tuhan melalui Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita pada minggu ini ditetapkan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 hingga 44. Di bawah judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisi dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya.
Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya di setiap kondisi dan di seluruh waktu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari bacaan kita yang telah kita dengarkan saat ini, kita akan renungkan bersama sebagaimana tema yang ditetapkan dalam khotbah seragam di lingkup gereja Toraja Mamasa. Hidup dalam pemeliharaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hanya oleh pemeliharaan Allah kita boleh tiba di sini di hari ini memasuki bulan Agustus. Tapi terkadang dalam perjalanan kehidupan kita, tak jarang kita meragukan pemeliharaan Allah. Bahkan mempertanyakan pemeliharaan Allah. Apalagi ketika dalam masa sukar. Dan ketika kita dilanda oleh rasa khawatir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, masa sukar dan kekhawatiran sejatinya tak dapat kita hindari. Masa sukar dan rasa khawatir adalah realita yang harus kita hadapi. Dan ada ragam penyebabnya. Bisa penyebabnya dari dalam diri kita. Karena ulah kita sendiri. Sehingga kita mengalami masa sukar. Dan ada juga karena dari luar diri kita, menyebabkan kita tiba pada masa sukar dan diliputi kekhawatiran seperti bencana. Lalu bagaimana sikap kita saat menghadapi situasi sukar, saat dilanda oleh kekhawatiran? Tak jarang Bapak Ibu, kita mencari jalan pintas untuk kita tempuh sesuai dengan keinginan kita, agar kita bebas dari masa sukar dan tidak lagi sedang khawatir. Padahal jalan pintas itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Teks bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dilatar belakangi oleh krisis yang terjadi di Gilgal. Menghadirkan kondisi masa sukar. Pada saat itu, seluruh negeri sedang dilanda oleh bencana kelaparan. Sehingga dalam kondisi ini, kita semua bisa bayangkan betapa banyaknya orang yang sedang mengalami rasa khawatir dan dilanda kekhawatiran akan hidupnya. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Elisa yang saat itu tengah kedatangan rombongan nabi, turut bergumul dengan bencana kelaparan yang terjadi.
Namun dikisahkan dalam bacaan kita, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Datanglah seseorang dari Baal Salisa. Ia membawa dan memberikan 20 roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantongan. Kita bisa lihat dalam ayat 42a. Orang Baal Salisa memberikan persembahan kepada Elisa, sebagaimana tertulis dalam Bilangan 18 ayat 13 dan Ulangan 18 ayat yang keempat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lalu selanjutnya Elisa mengenali dan menerima makanan yang dibawa oleh orang Baal Salisa itu sebagai berkat dari Allah. Oleh karena itu ia memerintahkan pelayannya untuk memberikan makanan itu kepada 100 orang nabi, rombongan yang tengah datang. Itu dalam ayat 42b. Dikisahkan di ayat selanjutnya bahwa di sini melihat jumlah roti, maka pelayan itu dilanda kekhawatiran. Dia ragu. Ada kalkulasi yang ia nyatakan. Saat ia akan mengikuti perintah Elisa. Mana mungkin cukup 20, sedangkan orang 100. Kalkulasi untung rugi. Tetapi Elisa dalam keyakinannya dan pastinya tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan berbelas kasih atas realita yang terjadi, kenyataan yang sedang mereka alami. Coba bayangkan Bapak Ibu, dalam kondisi ini, bisa saja kan sebagai manusia kita bilang, simpan saja itu, dalam kondisi ini kita sangat membutuhkan. Tetapi Elisa di sini Bapak Ibu, ia dalam dorongan atas belas kasihnya, karena kondisi kelaparan di Gilgal. Dengan iman, percayanya, makanan yang didapatkannya, ia akan berikan kepada mereka untuk dihidangkan, dan mereka akan nikmati. Dalam keyakinan Elisa, mereka akan makan sampai kenyang dan ada sisanya. Dan benar apa yang Elisa yakini benar-benar terjadi dalam ayat yang terakhir, 44. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
dari bacaan kita pada kesempatan ini, kita mau diteguhkan oleh firman Tuhan dalam kisah Elisa ini, bahwa Allah menjamin hidup umatnya. Allah menjamin hidup saya, menjamin hidup Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ada banyak caranya untuk memelihara kita sekalian. Dari nas ini kita dapat melihat bahwa Tuhan bertindak dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, memelihara hidup Elisa dan rombongan nabi-nabi. Dengan cara yang tidak diduga, melalui seorang Baal Salisa untuk membawa makanan kepada mereka. Maka kita diingatkan agar menghidupi keyakinan bahwa Allah tahu kebutuhan kita sekalian. Dia tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan oleh kita dalam hidup ini. Dan Dia punya banyak cara. Dia banyak jalan. Dibukakannya bagi kita untuk kehidupan kita. Karena itu jangan pernah kita pasrah dan bersandar pada pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Tetapi tetaplah berjalan. Lakukan segala sesuatunya yang kita mampu lakukan. Selebihnya, percayakan kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita ini. Dia sanggup bertindak. Hal lain dari kisah ini juga kita mau diingatkan. Siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pemeliharaannya bagi umatnya. Karena itu apa yang ada pada kita, mari kita berikan untuk Tuhan pakai memelihara hidup orang lain karena kepekaan kita atas kebutuhan orang lain. Dia bisa membuka jalan, menolong, memelihara kita. Cara mengutus orang-orang yang mau memberikan diri, mau memberikan miliknya untuk menolong orang lain, Tuhan bisa pakai dan kita pun bisa dipakai untuk menolong orang lain. Karena itu kita harus yakin dan percaya bahwa Allah menjamin hidup kita. Hingga kekhawatiran kita bisa atasi. Memang khawatir itu adalah hal wajar yang terjadi dalam diri setiap manusia. Tetapi belajar dari nas bacaan kita saat ini, melihat kekhawatiran pelayan Elisa untuk membagikan makanan karena tidak akan cukup, adalah gambaran keterbatasan kita dari manusia. Secara kalkulasi kita, dalam pikiran kita yang terbatas ini, memang makanan itu tidak cukup. Sehingga wajarlah jika pelayan itu khawatir. Tetapi disinilah kuasa Tuhan bekerja. Disinilah pemeliharaan Tuhan berlaku
bagi mereka, bahwa yang sedikit itu dapat dicukupkan. Bahkan kita saksikan dalam kisah bacaan, dilebihkan. Ada sisanya. Sungguh luar biasa. Jaminan Tuhan atas hidup kita melampaui apa yang kita butuhkan. Pikiran-pikiran seperti yang dialami oleh pelayan Nabi Elisa bisa juga melanda kita. Wah, dalam situasi sulit sekarang, masa sukar sekarang ini, dengan penghasilan sekian, mana untuk makan, mana biaya listrik, biaya air, dan lain sebagainya. Kita bisa mungkin kalkulasi seperti itu, dan kita dilanda oleh kekhawatiran yang sungguh membuat kita down dan tidak lagi sanggup melihat cara Tuhan menolong kita. Dia sungguh baik dan Dia memelihara kita. Karena itu janganlah khawatir atas kehidupan kita. Apa yang kita miliki, mari kita memakainya dalam rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita miliki itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sering yang lebih banyak muncul dalam hidup kita adalah, aku tak bisa. Saya tidak mampu. Sehingga banyak orang yang menyerah atas pertimbangan yang demikian. Karena itu selanjutnya, mari dalam keyakinan akan kuasa pemeliharaan dari Allah, kita nyatakan hidup yang taat kepadanya. Oh, kita lihat dari kisah bacaan kita ini. Dalam kekhawatiran pelayan itu untuk membagikan makanan, Elisa meneguhkannya bahwa apa yang akan diperbuatnya itu bukanlah seperti yang dipikirkannya, tetapi akan terjadi seperti kehendak Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa ketika kita mau untuk taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka yakinlah rencana yang terbaik atas hidup kita akan terjadi. Amin. Kita dapat melihat bagaimana keyakinan Elisa dan juga keteguhan iman yang meyakinkan hambanya didasarkan atas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita diingatkan kembali ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka dasar keyakinan kita harusnya didasari pada firman Allah. Itulah yang memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga kita yakin bahwa yang menjamin kehidupan kita hanyalah Tuhan. Makanya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan sampai justru sebaliknya. Mari, dalam ajakan firman Tuhan saat ini, kita mendahulukan kehendak Allah. Bahwa apa yang kita perlukan ada pada Tuhan. Dan dalam keyakinan itu,
Kita mendahulukan Tuhan. Lalu Pak Pendeta, apakah ya sudah cukup sampai di situ? Kalau begitu tidak perlu lagi bekerja. Bukan juga begitu. Kita mendahulukan Allah dan pekerjaan kita lakukan berdasarkan apa yang Allah tunjukkan. Karena kita tahu apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Maka apapun yang sedang kita usahakan, apapun yang sedang kita rencanakan, bahkan apapun kebutuhan kita, harus memiliki dasar yang jelas. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari meyakini kuasa pemeliharaan dari Allah dalam hidup kita ini. Allah menyatakan pemeliharaannya dalam kuasanya, bahkan melebihi yang kita butuhkan. Sehingga dalam masa sukar dan rasa khawatir, marilah kita tetap yakin bahwa kita hidup dalam pemeliharaan Allah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Ingatlah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan pasti memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita merespons perenungan firman Tuhan dan sejenak kita mengambil sikap untuk bersaat teduh. Kita bersaat teduh. Amin. Kita lanjutkan respons kita terhadap firman Tuhan bersama menyanyikan nyanyian rohani 134, bait 1 dan 3. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang beban. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, saya persilahkan kita untuk kembali berdiri. Untuk kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan nyanyian rohani 77, bait 1 hingga 3. Langit, laut, dan bumi
bangkit lalu naik ke sorga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan yang mengaruniai gereja, hidup dan persatuan. Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayanya jernih. Jemaat disilahkan duduk kembali. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan bersama menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita bersama merendahkan hati dalam kesatuan iman. Memohon kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Sang Pemelihara sempurna dalam kehidupan kami umat-Mu, hanya kepadamu kami terus mau menyatakan mada syukur kami Tuhan. Sebab Engkau yang setia memeliharakan kami dalam kehidupan ini. Firman-Mu kembali telah meneguhkan kami akan pemeliharaan-Mu itu. Dan dalam kesadaran akan pemeliharaan Tuhan, kami menghampiri-Mu dalam syukur bersama. Anak Yoselin Adelia Nole, Bapak Demianus Kila, Bapak Syamas, Bapak Leonard Tombi, Ibu Carmila, anak Angelina Claudia Kau, Saudari Dini Aminarti, Saudari Yulefni Uwatale, Ibu Devita Sari, Saudari Deva Lestari, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Menikmati pemeliharaan Tuhan lewat pertambahan usia. Tentu Tuhan kami bersama-sama menikmati sukacita dalam persekutuan kami ini di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan dalam harapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkenan menyempurnakan sukacita kekasih-kekasih Tuhan ini, dan makin memberkati dalam menjalani umur anugerah Tuhan ini. Ya Allah kami, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, bahwa pergumulan tak dapat kami hindari, sebuah kenyataan yang menjadi bagian hidup kami. Tetapi sebagai orang percaya kepadamu, kami meyakini pergumulan apapun Tuhan sanggup menolong kami. Karena itu, bersama kekasih-kekasih-Mu yang tengah bergumul, karena penyakit yang dialami, kami menghampiri Tuhan memohon karya tangan kuasa Tuhan. Bersama orang tua kekasih Bapak Sekeus Tombi, Nenek Im di Mamuju, orang tua Bapak Bernabas Rebong di kampung, Bapak Dr. Imade Budiarsa, orang tua Ibu Tutut Saputri, Bapak Iver Ibram Konda, anak Jovan Kakania Konda, Ibu Risna Madadung bersama anak Angelina Claudia, Ibu Suli, anak Sera Afrilia Sama, dan semua umat-Mu yang tengah dalam pergumulan yang sama karena kelemahan tubuh. Tuhan, nyatakanlah lawatan dan jamahan-Mu bagi mereka. Perkenanlah memberkati makanan, minuman, obat-obatan, dan segala yang mereka tempuh untuk memperoleh kesembuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau Tuhan berkenan menyalurkan kesembuhan dalam setiap upaya mereka. Sebab Engkau sumber kesembuhan, dan Engkau yang terus menopang
kekasih-kekasih-Mu ini di dalam pergumulan ini. Ya Allah kami juga bersama berdoa. Kami mohon lawatan dan jamahan Tuhan bagi setiap orang yang dinyatakan terpapar COVID-19. Dan Engkau Tuhan yang menolong pemerintah kami dan pihak kesehatan dalam upaya penanganan situasi saat ini. Engkau juga memberi hikmat kepada kami sekalian, menyatakan peranan kami yang terbaik dalam kondisi saat ini. Ya Tuhan kami, lihatlah seluruh kehidupan kami umat-Mu yang tengah bersekutu walaupun secara online saat ini. Berkati kehidupan kami pribadi dalam rumah tangga. Tuhan Sang Pemelihara yang terus memeliharakan kami dalam seluruh kehidupan yang kami tapaki ini. Dalam kebersamaan kami sebagai persekutuan jemaat-Mu, Jemaat Philadelphia Palu, terus kami membawa penataan pelayanan yang tengah kami langsungkan di tengah-tengah persekutuan dalam situasi saat ini. Kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon kemampuan dari Tuhan dalam menata pelayanan kami. Karena itu tolonglah seluruh pengurus kategorial yang ada dalam penataan pelayanan mereka. Tolonglah kepanitiaan yang ada dalam karya yang sedang mereka nyatakan, lebih khusus panitia pembangunan pastori yang terus sedang melanjutkan pembangunan pastori, proses yang sedang dan yang akan dilangsungkan sekaitan dengan pembangunan pastori ini dapat dilangsungkan atas pertolongan dan perkenanan Tuhan. Tuhan sumber segalanya, yang membukakan segala yang terbaik dalam proses pembangunan pastori ini. Tuhan, tolonglah kami BPMJ dalam penataan program yang sedang dan yang akan kami kerjakan dalam seutuhnya pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan ini. Beri hikmat kepada kami pendeta, penatua dan syemasi dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Lihatlah Tuhan, seutuhnya hidup kami bawa kepadamu. Mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak. Engkau Tuhan Sang Pemelihara hidup kami yang berkenan terus menyatakan karya-Mu dalam hidup kami ini. Engkau melihat anak-anak kami dalam tumbuh kembang jasmani dan rohaninya. Anak-anak kami dalam studinya yang tengah ditempuh dalam situasi saat ini. Engkau Tuhan terus memberkati dan memberi semangat kepada mereka. Bahkan yang masih dalam kandungan Tuhan terus memeliharakan. Ya Allah kami bersama bersyukur untuk perkenanan-Mu, sehingga kami boleh melayani-Mu melalui ibadah ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan ini. Ini kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Kami bawa seluruhnya hidup kami kepadamu, sebab Engkau pemelihara hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang berkenan mengajar kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang berbunyi, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu kepada kami. Demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih." Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan
Jiwa puji Raja Sorga, bawa persembahanmu. Jiwa puji Raja Sorga, bawa persembahanmu. Engkau ditebusnya juga, sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatmu. Seperti seorang bapa yang tahu anaknya lemah, Ia juga tahu betapa kurang kuat anaknya. Puji Raja, murah hatinya Bapa. Marilah kita berdiri untuk diri dan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dan kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan Hormati Namanya serta kenangkan. Serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur-Mu dinyatakan di dalam hidupmu dan buahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengarkan saat ini, mengingatkan kita sekalian bahwa masa sulit akan kita jumpai dalam hidup ini. Dan masa sukar yang menghimpit hidup kita itu tak jarang membuat kita menempuh jalan kita sendiri karena kita ingin menggapai keinginan kita. Padahal Tuhan menyediakan banyak cara untuk menolong kita. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk dididik oleh Tuhan, dan marilah kita mendengar suaranya dan tetap beriman dalam segala situasi. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ia dalam kuasa-Nya tetap menyertai kita sekalian. Hiduplah terus berharap pada Tuhan. Percayalah bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari bersama kita mengakhiri kebaktian ini
dengan melakukan Mazmur 67 bait 1. Kasih-Mu kiranya berkati kami umat-Mu, dan wajah Tuhan bercahaya dengan terang anugerah-Mu, agar bumi tahu jalan-Mu yang sungguh, jalan yang kekal. Selamat Tuhan juga oleh kaum semua nanti dikenal. Kembalilah ke dalam kehidupan-Mu, hadapilah serta jalanilah hidup-Mu dengan semangat baru untuk selalu menyatakan kemuliaan bagi Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Pimpin Aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia, Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Ya penganjur, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Selamat menjalani hidup baru dan karya dalam kasih Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Jemaat dipersilakan untuk menyimak beberapa tayangan warta jemaat berikut ini. Warta Jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Ibadah hari Minggu 8 Agustus 2021 masih tetap kita laksanakan secara online. Jemaat Kekasih Tuhan dapat mengikutinya melalui kanal YouTube GTM Jemaat Philadelphia Palu pada pukul 9.00 WITA. Ibadah rumah tangga dan ibadah kategorial, PAR GTM, PP GTM,
PPR GTM, dan PKB GTM untuk sementara masih ditunda. Laporan keuangan mingguan, jemaat dapat memperhatikannya melalui selebaran yang disebarkan oleh BPMJ GTM Philadelphia Palu. BPMJ GTM Philadelphia Palu menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas dan kegiatan, serta mendukung program pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selama ibadah online, jemaat dapat langsung menyetor persembahan melalui majelis terdekat atau langsung kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum. Selain itu, jemaat juga dapat menyetor melalui transfer bank ke rekening BRI nomor 51810209125337 atas nama GTM Jemaat Philadelphia Palu. Setelah melakukan transfer, harap segera melakukan konfirmasi kepada bendahara umum dan wakil bendahara umum. Untuk persembahan pembangunan pastori, jemaat dapat langsung menyetor kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum atau langsung kepada bendahara pembangunan pastori. Selain itu, jemaat juga dapat menyetor melalui transfer ke rekening BNI nomor 1211379172 atas nama Panitia Pembangunan Pastori Philadelphia. Setelah melakukan transfer, harap segera melakukan konfirmasi kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum atau kepada bendahara pembangunan pastori. Demikian warta jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.